Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Transparansi Internasional Indonesia telah merilis hasil Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada tahun 2020. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, IPK Indonesia mengalami penurunan meskipun pada tahun sebelum-sebelumnya juga tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Apakah ini jadi alarm bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus dipertanyakan? Kita akan simak bersama dalam Korupsi Makin Akut di tengah pandemi. Ya tentu ini sebuah kabar yang buruk ya buat Indonesia. Transparansi Internasional menyatakan korupsi di Indonesia ini semakin parah selama pandemi COVID-19. Kita lihat berdasarkan skor tertinggi yaitu ada 100 yang artinya bersih dari korupsi dan kemudian yang terendah adalah 0 yang artinya paling korup. Skor Indonesia ini telah turun 3 poin menjadi 37 pada tahun 2020 padahal capaian tertinggi selama 25 tahun terakhir ini ada di tahun lalu di skor 40. Nah, penurunan skor ini mengantarkan peringkat Indonesia anjlok dari posisi sebelumnya yaitu ranking 85 menjadi 102 dari 180 negara. Dan posisi ini ternyata sama persis dengan salah satu negara Afrika yaitu Gambia. Lalu lebih lanjut kalau kita bandingkan di antara negara anggota ASEAN, ternyata peringkat Indonesia juga di bawah peringkat negara tetangga lain seperti Singapura, Brunei, Darussalam, kemudian Malaysia, hingga juga di bawah Timur Leste yang sebenarnya ini sudah lepas dari Indonesia pada tahun 1999. Apa saja sih alasan dibalik jatuhnya IPK Indonesia pada tahun lalu? Kita akan cek seperti apa di slide berikutnya. Jadi dalam laporan Transparansi Internasional ada sejumlah poin yang di-highlight sebagai tolak ukur dari IPK Indonesia. Kita akan bedah satu persatu seperti apa. Jadi untuk yang pertama, di bidang ekonomi dan investasi, berdasarkan indikator-indikator yang berhubungan pada sektor ini disebutkan bahwa hanya indikator World Economic Forum yang stagnan, sementara sisanya ini menurun seperti PRS, kemudian ada IMD, GI, hingga PERC. Nah ini artinya apa? Berarti iklim investasi dan ekonomi Indonesia ini belum menunjukkan kemudahan seperti yang diharapkan. Kemudian yang kedua kita lihat soal penegakan hukum. Ada kemajuan sedikit ya, tapi ternyata itu juga belum begitu signifikan. Hanya indeks World Justice Project Rule of Law yang meningkat menjadi 21 poin. Tapi ini juga masih di bawah rata-rata skor IPK tahunan, sementara dua indikator lainnya ini tidak ada kemajuan. Sehingga memang berarti perlu peninjauan ulang terkait langkah prevalensi terhadap korupsi. Kemudian yang terakhir, terkait politik dan demokrasi, indeks Varieties of Democracy ini berkurang dibandingkan dengan tahun lalu. Kita lihat berkurang 2 poin. Dan jadinya berarti demokrasi ini disebut mengalami kemunduran dan politik itu masih rentan terkena kasus-kasus korupsi. Lalu apa sih korelasinya di tengah situasi pandemi saat ini? Kita akan lihat di slide yang berikutnya. Ya, Transparansi Internasional mengatakan penyebaran COVID-19 tak hanya memicu krisis kesehatan dan ekonomi, tapi juga krisis korupsi dan demokrasi. Dari krisis ganda yang terjadi secara bersamaan ini, tindakan korupsi dinilai sangat berdampak buruk pada penanganan pandemi, bahkan korupsi juga bisa mengancam kualitas pelayanan kesehatan. TI menyebut negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi terbukti sangat gagap ketika dihadapkan oleh pandemi. Bahkan negara tersebut dilaporkan cenderung mengeluarkan anggaran yang lebih sedikit untuk kebutuhan kesehatan. Nah menariknya meski negara yang relatif bersih dari korupsi itu dianggap lebih baik ya, tapi TI menilai pada masa pandemi hampir secara keseluruhan ini mengalami kemunduran dalam ruang demokrasi dan hal itu juga terrefleksi dari kebijakan mendesak pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial ketat demi menghindari penularan. Lantas apa sih tanggapan pemerintah terkait persepsi korupsi Indonesia saat ini? Kita akan lihat.
Menko Polhukam Mahfud MD justru mengatakan bahwa penurunan IPK Indonesia sudah sesuai prediksi. Bahkan katanya kalau tidak turun setidaknya stagnan. Nah, mengapa demikian? Kita lihat ada dua faktor yang disebutkan ini menyebabkan IPK Indonesia merosot. Pertama, soal revisi Undang-Undang KPK yang waktu itu menuai kontroversi dan juga kita tahu banyak sekali perdebatan karena dinilai terancam dilemahkan. Kemudian yang kedua, banyaknya gugatan publik atas pembebasan atau pengurangan hukuman korupsi di pengadilan. Seperti pada bulan April kita juga tahu Menkumham Yasona Lauli ini sempat dikritik pedas usai membebaskan narapidana korupsi yang berusia di atas 60 tahun karena penyebaran COVID-19 di penjara. Kemudian selain itu ada pula Wakil Ketua KPK Nurul Gufron ini juga menilai penurunan IPK itu turut disebabkan oleh tindakan korupsi selama pandemi COVID-19. Gufron bahkan menyebut oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini memanfaatkan pelonggaran aturan yang ketat, di mana kita tahu juga akibat kebutuhan yang mendesak, pengadaan barang dan jasa ini kan diperbolehkan lebih cepat ketimbang dulu yang memang harus lebih lama ataupun juga lewat lelang. Jadi sehingga ironisnya malah kebijakan tersebut dimanfaatkan untuk korupsi. Nah, meski memang tidak menyebut secara spesifik kasus apa sih yang dikorupsi, tapi saat ini kita juga tahu KPK tengah mengusut kasus dugaan suap bansos COVID-19 Jabodetabek, di mana nama mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ini juga terseret sebagai tersangka karena diduga menerima suap sebanyak 17 miliar rupiah dalam 2 tahap penyaluran bansos. Padahal anggaran Kemensos adalah yang tertinggi, yaitu 134,17 triliun rupiah. Ya, jadi cukup disayangkan banget selama beberapa tahun terakhir korupsi itu ternyata lagi-lagi jadi penyakit yang melukai kepercayaan publik. Bahkan secara ekonomi ada potensi kerugian negara yang sangat besar dari tindakan ini. Kita lihat Indonesia Corruption Watch mencatat hingga semester pertama 2020 kerugian yang ditaksir ini mencapai 39,2 triliun rupiah, sedangkan tambahan uang pengganti dari para terpidana korupsi itu tidak sebanding, hanya 5% atau sekitar 2,3 triliun rupiah, dan dari tingginya angka korupsi ini pun juga jadi membebani kemajuan ekonomi Indonesia. Pasalnya kita lihat lagi, indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business Indonesia ini masih saja bertengger di peringkat ke-73, dan faktor pemberatnya apa? Investor diketahui paling enggan menanamkan modal karena tingkat pungli Indonesia yang sangat akut sehingga perlu ada sistem kuat memang dalam birokrasi untuk mengatasi masalah yang sangat klasik ini. Jadi kedepannya jangan sampai kemudahan investasi dan usaha yang diharapkan dapat melambungkan ekonomi ini jadi terganjal karena tindakan korupsi. Perlu diingat sekali, korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah salah satu penyebab parahnya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Jangan sampai sejarah kelam tahun 98 ini terulang, dan jangan sampai pula hanya karena korupsi investor malah kabur dan undang-undang cipta kerja jadi sia-sia.